Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaku ngene rek. Setiap manusia itu beda sama benda, beda sama gunung, sungai, batu, hewan, malaikat, jin ya. Kalau manusia itu dia melakukan segala sesuatu dengan kesadaran karena dia diberi akal. Jadi misalnya ono Majma' al-Bahrain, sungai, laut, air tawar ketemu air asin menjadi satu garis pertemuannya itu, tapi mereka tidak punya kesadaran bahwa mereka sedang menyelenggarakan keajaiban. Kalau manusia bertasbih kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan kesadaran karena dia diberi alat untuk sadar, yaitu akal. Nah, selain manusia itu tidak perlu nyari apa-apa, tidak perlu berjuang karena mereka langsung berada di dalam desain Lauhul Mahfuz, di dalam orkestra yang sudah disusun oleh Allah aransemennya. Jadi sekali melo ya'malu ma yu'marun bahasa Al-Qur'annya. Kalau manusia diberi pilihan. Nah, maka kalau sekarang kita kumpul dan konteksnya adalah di kampus, itu berarti di pusat pembelajaran kehidupan. Berarti kita harus bisa menyusun beberapa pertanyaan yang nanti harus kita jawab sendiri. Misalnya, Anda punya hubungan, Anda sebagai individu punya banyak sekali hubungan. Anda punya hubungan dengan anggota keluarga di rumah. Anda punya hubungan dengan dosen dan sivitas akademika kampus. Anda punya hubungan sama warung-warung yang Anda utang terus. Anda punya hubungan sama pelaku operasi. Anda punya hubungan dalam konteks misalnya Indonesia, konteks Jawa Timur, konteks Kota Surabaya. Anda punya hubungan dengan diri Anda sendiri. Anda punya hubungan, lebih detail lagi, Anda punya hubungan dengan hati Anda sendiri. Sebab hatimu duduk kon. Ngerti ya? Iku tanganmu, dirijimu, iku tapi duduk kon. Iku dirijimu, bukan kamu. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kamunya yang mana? Kamunya yang mana? Kan tidak pernah nanya ini kan? Makanya malam ini kalau bisa kita mencoba mencari jane awake dhewe iki ya apa sih kok saiki ribute kayak ngene. Kita sedang berada di satu keadaan di mana negara kita tuh kayak hutan rimba dan awake dhewe kebebeng nek jerone. Lor ndi kidul ndi iki kewan moro-moro nyelonong, moro-moro ono sing bengok, sing situ njegok, sing situ takbir. Sing macam-macam lah. Jadi ini hutan rimba yang remang-remang ndak karu-karuan. Ada kabut, ono ambu tae, ono wes gak karu-karuan. Kita kehilangan apa? Kehilangan banyak sekali parameter. Jadi malam hari ini kita, menurut saya, kita belajar bersama dengan 1-2 simulasi workshop untuk menemukan di mana kita, siapa kita, mau apa kita, akan pergi kemana, gimana caranya berjalan dan seterusnya. Nanti eksperimen ini bisa kita bawa pulang masing-masing supaya Anda meneruskannya untuk diri Anda masing-masing. Kan kabeh kudu jelas rek. Wong bal-balane kudu jelas, kon iku bek ta gelandang. Kok gak jelas, wong kon iku kiper ndelujur nang ngarep ae. Ana meneh gelandang kok nggo semprit. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Ana meneh klebet iku malah dodol banyu. Aqua lho iki klebet ya. Itu kalau kita tidak mengerti siapa kita dan di mana kita, kan gitu. Nah, saya kira malam hari ini ada baiknya kita ngincipi supaya nanti ketika kita ngomong Indonesia, lo bagaimana kamu bisa menjawab Indonesia? Wong kamu tidak ngerti letakmu di Indonesia dan kamu tidak mengerti letaknya Indonesia di kamu. Di daerah di Indonesia gini, hatimu, di pikiranmu, pemetaanmu, konstelasi dan terminologimu kan gak jelas Indonesia nggone endi. Maka malam hari ini nek iso ayo jajal-jajal ndolek-ndolek iku mang. Nah, saiki ngene, ini kampus bukan SMA, bukan SMP, bukan SD,
juga anggap ini antara S1 S2 ya Pak ya. S3 ya mek didik tok. Suka S piro? Amin. Tidak saya lanjutkan Cak Donat. Maksud saya gini, nyun sewu, kalau sekarang metodenya kan banyak, kita bisa bertengkar hanya karena metodologi. Tapi kan kita harus sepakati ngene, nek nganggo iki ketok ngene, nek nganggo kacamata ireng kok ketoke rada peteng, nek nganggo kacamata biru ketoke rada kaya es buah, nek kon nganggo kacamata blureng iku kok celinga kaya apa mesti ketoke blureng. Jadi malam ini kita menyepakati 1, 2 atau 2, 3 kacamata. Dan jangan disalahkan kalau tampaknya seperti itu karena kita pakai kacamata tertentu. Jadi Indonesia iki lak gelut mergo kacamatane, Pak. Lak ngono. Ahli nek iku mang duduk mripate duduk pengetahuan nek kacamatane iku mang sing gara iku ketok elek iku. Oh, kafir iku. Kafir iku. Mergo kacamatane. Lah arek wis tak wuruki, Pak. Ase arek wis tak wuruki. Saiki iki salat subuh haram, jelas ya? Ya. Wis. Dosen-dosen kayak krungu. Salat duhur ya haram, asar ya haram, maghrib ya haram, subuh ya haram. Sing saiki ki wajib iku isya saiki ki. Jemuan saiki haram ta halal? Ya apa? Ana wong ngomong salat itu wajib loh, gak ada ruang dan waktu. Saiki wong ngono iku. Kon kafir. Kafir nang sapa? Ndek endi? Pas lapo lak ngono sih. Nggih mboten. Contoh kafir iku nek sing gak cewek. Berarti dia melanggar amanah tentang kebersihan dan kesehatan. Maka dia kufur terhadap keharusan kesehatan dan kebersihan. Jadi kafir itu tidak bisa menjadi kosakata yang berdiri sendiri. Dia harus ada objeknya, dia harus ada predikatnya, dia harus ada dialektikanya. Se, aku kafir nang sopo se, nang dapurmu ancen aku kafir. Kan gitu. Aku upamane upamaku iki wong rada apik, aku kafir nang setan iblis, tapi aku insya Allah berusaha muslim nang Gusti Allah. Nah, Allah sendiri kan kafir terhadap setan, betul enggak? Jadi Allah itu yang maha kafir. Ayo wani kan ngomong ngono. Terus mari ngono kok potong di YouTube. Allah itu yang maha kafir. Wes dipotong iku tok, terus diviralno. Wes, ngono arek-arek senengane. Jadi arek saiki iki Pak senengane dodol sop buntut. Dadi nek ana sapi liwat diparani diketok buntute tok. Manjane pamriye keperluane dodol buntute gitu loh. Terus gak peduli sapine loro ya. Wong diketok buntute tok gitu. Aku yang ngono dadekno sapi karo arek. Suwe-suwe tak sundang temen kan desene. Tak kandakno wong Madura, tak jak karapan kapok kan. Aku dikenek ngono terus karo arek-arek. Slamet aku gitu loh. Gak masalah aku. Sing masalah kon kok dilungkas. Ngono rek ya. Jadi kita sekarang belajar setiap kata, mari kita coba pertanyakan kembali. Any word, setiap kata coba kita pertanyakan kembali. Ojo gampang-gampang ngomong tak. Di Quran ada istilah namanya ruwaibidah. Rasulullah pernah mengatakan nanti akan datang suatu zaman yang sangat menyedihkan, di mana orang-orang yang bisa dipercaya justru diinjak-injak dan dibuang-buang, dan orang-orang yang pendusta dan munafik justru mereka yang dipercaya untuk memimpin, kata Rasulullah. Dan Pak ketika itu banyak ruwaibidah. Terus arek-arek takon napa niku ruwaibidah itu? Ruwaibidah itu bahasanya besok-besok namanya medsos. Napa niku medsos? Pokok iku ana nggon di mana wong iku gak mikir ngomong tapi gak dipikir. Wes didik-didik ngomong. Jadi langsung lewat dirijine gak lewat uteke gak lewat atine. Selamat dirijine. Karo ngesing berarti taeke Gus ngene. Itu namanya ruwaibidah. Orang yang tidak mengerti apa-apa tapi bicara terus-menerus, itu namanya ruwaibidah. Ya, ciling-ling ya rek, ruwaibidah. Dari kancamu nek rada ngomong akan R kon niku, ngono ya.
Apa R iku karo ta kono? Mulane kon iku R. R iku apa? Ya mulane ngono kan. Ruwai bidho rada angel nek ruwai bidho. Dan itu istilah yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, berarti karangannya Kanjeng Nabi dhewe niku. Wong gurung tau ana kalimat itu. Jadi nek aku ngarang kata-kata kan aja muring-muring ya. Wong Kanjeng Nabi yang ngono kan aku tibak rasul. Aku lak sering ngarang-ngarang sing gak ngono iku ya. Ngono. Dadi ku Kanjeng Nabi kadang-kadang yang membuat kosakata atau idiom yang sama sekali belum pernah dipakai siapapun dan komposisi huruf-hurufnya juga tersendiri gitu. Nah, yuk kita teruskan sedikit sebelum kita minta kepada beberapa volunteer dan relawan. Sepurane ya aku gak iso mubeng. Masuk aku kate ceramah nih. Jadi saudara-saudara yang dinamakan adalah ini lah jadi aku kekean nek ngene aku nih. Demi keadilan, terus ngadep rono, didik ngadep rono, wis ngene terus saya terus balik ngene. Salah kok ndek kono ya. Ya apa? Ya kayak sungkan karo sing ndek kono lho. Ya, tapi ya apa menes gak apa-apa ya. Gitu. Oke, tak terusno. Nanti ada Mas Suko akan minta beberapa volunteer. Tak terusno ngene. Oke, awal dari sinau itu tadi kan prinsipnya coba kita mempertanyakan setiap kata yang sudah dikenal itu wis bener ta gak? Kemarin di Jombang saya disuruh memberi omong-omong kepada kepala-kepala SMK se-Jawa Timur dan ada salah satu pertanyaan 3 kali 1 itu sama enggak dengan 1 kali 3 itu untuk belajar mantik awal-awal menurut Mbak sama enggak 3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama bedanya apa Mbak 3 kali 1 berapa 3 1 kali 3 gak sama apa enggak ya apanya hasilnya sama yang enggak sama apanya jadi kalau sehari mandi 3 kali itu beda dengan 3 hari mandi sekali jelas ya minum obat 3 kali sehari 3 kali sebutir 3 butir sehari beda dengan minum obat 1 kali 3 butir kan itu berarti sedino ping 9 berarti nek diterusno kan gitu jadi hidup itu dianggap angel ya pancen angel dianggap gampang janjane ya iso gampang nah kita ini keliru ketika kita kudune serius waspada terhadap sebenarnya tidak semudah itu kita malah gampang no ketika kita sebenarnya mudah kita malah ngel-ngel jadi banyak peristiwa di Indonesia ini janjane sederhana di ngel-ngel tapi sing angel digampang-gampang no tapi ki aku gak oleh terus ngomong ngene iki kok nek tutuk politik kok lara ati meneh wong lucu-lucu kok di Indonesia iki lucu-lucu dakwah pengajian iku sing teko arek sing pakaiannya api-api alim-alim pinter selawatan pinter sembayang lho wis alim-alim kayak apa pengajian wis alim kabeh lah goblok ae pengajian nek gimbal-gimbal karo arek durung pengajian kok gimbal lho pengajian iku digawe arek sing gimbal-gimbal ngono iku jenenge pengajian digawe arek sing gorong apik, gorong tepak, cak iso diterno, cak dadi tepak lak ngono sih. Lah nek kon niku wis kuplukan, wis santri, wis kenene wis ya, lagi apa pengajian? Oh, Indonesia ku lucu anjane. Kampanye P3, sing teko sapa? Wong P3 kabeh. Ya apa sih? Kampanye Golkar, sing diomongi saudara-saudara, sapa sing diomongi? Wong Golkar. Lagi wong wis bojoan muda karo ya nglamar. Ya. Lah ngono Mas. Wis muda wong loro, suami istri ndek kamar, terus moro-moro sing lanang ngelamar. Kampanye itu lak ngelamar lho. Nggih ta mboten? Lho, nek ngelamar iku nek wong sing gorong dadi bojo. Lah nek sing wis dadi bojo lah apa kok lamar? Gendeng kon niku.
Wong kampanye Golkar kok sing teko wong Golkar kita mboten. Apa meneh liyane? Pengajian kok sing teko wong alim-alim. Ya nek arek-arek sing dengan saya kan jelas toh kualitasnya. Arek-arek ini. Jelas remuk toh. Jadi tak suka. Nah, iya. Nah, kita membebaskan Anda. Semua selama ini kalau ada mobilisasi, kalau ada kiai, ada tokoh bertemu dengan komunitas atau dengan massa, itu biasanya yang terjadi adalah rekrutmen, mobilisasi. Wong sing teko dadi anak buahe utawa dadi konstituene utawa dadi umate utawa dadi santrine utawa dadi apa nih? Prajurite, kira ngono ya. Di Maiyah Anda merdeka. Anda tidak perlu menjadi anak buah saya, Anda bebas untuk tidak menjadi umat saya, Anda merdeka dengan diri Anda masing-masing. Terbanglah engkau sebagai burung-burung masa depan, mengarungi angkasa. Ngono, lah enak, tak bebasno kan. Tak bebasno 100%. Karena saya sangat liberal, saya seorang liberal. Ayo, engko gelut meneh engko. Mergo akeh anti liberal saiki. Dan Allah itu maha liberal. Wah, angel iki. Allah itu maha liberal. Liberal itu apa? Liberal itu memberi ruang pembebasan kepada siapapun saja untuk memilih semau-mau dia dengan resikonya masing-masing. Dan Allah itu maha liberal karena Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Nek kon kate iman rek, nek kon kate kafir-kafiro sak karep-karepmu. Lah wis lah, kurang apa? Terus nabi-nabi kadang-kadang sambat, terus Gusti Allah niki kuwata lho sing kafir ten sampean. Terus Allah jawab, aku iki nek gelem kuwabe ku tak gawe sujud nang aku, tak gawe beriman nang aku, gampang kanggoku. Cuma lagi gak tepak urip iku. Tak gawe ngene iki babak, cek bebas arek cek ana ujian. Jajal nang aku mergo cinta temenan ta mergo wedi karo aku. Ngono ta? Jadi ini semua ujian. Maka Allah mengatakan barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Liberal tak gak? Sangat liberal. Kon gak kudu taat karo aku. Lala apa kon taat karo aku? Gitu loh. Kon dudu anak buahku, sopo-sopo. I just love you all. That's all. Ya. Ini ya rek ya. Koncoku. Gitu loh. Oke. Tak akhiri untuk awal ini sebelum saya berikan Pak Suko. Nanti sebelum Pak Suko kita satu lagu dulu ya. Cek rodok. Cek ada keseimbangan hidup ya antara sini macam-macam. Nanti kita cari komponennya menurut saya gua apa sih. Nek motor kan tadi kemarin dijelaskan waktu kita workshop kemarin motor itu kan sasis, listrik, karo engine. Engineer wonge ngawur kon niku. Engine ya. Nah, nek wong urip iku komponennya apa toh? Nilai itu komponennya apa saja. Nah, selama ini sekolahan itu wilayahnya di mana? Fakultas itu sebenarnya sub-sub yang di mana? Apakah kita sudah bikin fakultas itu dengan penggambaran tunainya kehidupan secara wungkul apa tidak kan gitu. Nah, sebelum sampai ke situ saya urun begini. Asline ya. Pertama itu kan namanya maklamah. Maklamah itu tempat di mana orang bergerak dari tidak tahu menjadi tahu. Alima ya'lamu. Tempatnya namanya maklamah. Ya. Mari jadikan mari gak arek cilik lho. Iki apa? Watu, iki apa? Gethuk, iki apa? Ngono ya. Jadi itu maklamah. Terus nanti meningkat, diapalno, mulai ditartil, ditadris. Arek mulai hafal tambah suwi tambah arek cilik umur pira iku wis roh iki wit iki godhong iki tambah roh iki om iki Pak D iki itu namanya tadris. Jadi pengetahuannya direpetisi sehingga dia makin tahu makin hafal. Nah, jadi TK itu maklamah atau kalau sekarang disebut majelis taklim. Jadi majelis yang membuat penghuninya bergerak dari belum tahu menjadi tahu. Ya, jadi
Sampai tuwek majelis taklim saiki. Kudune meningkat majelis tadris madrasah ya. Mari ngono majelis tahfidz wis ngerti apa wis apal temenan wis fix pisan. Majelis tahfidz mahfadzah. Naik lagi majelis ma'rifah. Punya pendalaman pengertian terhadap yang dia hafal dan dia tahu. Habis waktu S1, kemudian sudah melakukan penelitian yang sangat eksploratif waktu S2, dan puncaknya dia menjadi hakim dari kehidupan. Dia punya presisi pengetahuan terhadap sesuatu hal, sehingga dia disebut hakim. Al-hakim itu orang yang yang punya presisi. Allah yang maha hakim itu Allah yang maha persis melihat segala sesuatu. Sangat lembut seperti ujung jarum, kan gitu. Itu hakim namanya. Nah, kalau sudah S3 itu berarti dia sudah siap untuk makdabah. Makdabah itu tempat di mana kita membangun peradaban. Berarti dia lulus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah lulus S3 baru bikin parpol. Ya, sila ketiga. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi harus dipastikan bahwa Golkar itu sama tujuannya dengan Gerindra, harus sama tujuannya dengan apa menalin PDIP, Nasdem dan PKS harus sama tujuannya karena Persatuan Indonesia. Ojo golek badi dewe-dewe, berarti Anda akan membuat Indonesia tidak akan pernah mencapai pemerintahan yang baik di sila keempat. Nek kon golek badimu dewe-dewe ya, mbuh Perindo, mbuh Pelindo, mbuh arek-arek gue soal situ gue sensitif namun Masya Allah. Oke ya, nek ndolek badine dewe-dewe, maka nanti mereka akan gagal untuk membangun pemerintahan yang dilambangkan oleh sila keempat, yaitu satu sistem pengelolaan yang ada permusyawaratannya dan ada perwakilannya. Tujuannya untuk mencapai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iki gagalnya mulai itu Madura. Begitu tutup Pancasila muring-muring, aduh Bapak, Pancasila jelas toh Pak, 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Aduh Bapak goblok Bapak. Wes, akhirnya Pancasila mek digawe gelut ya Pak saiki. Gak tahu dihayati, gak tahu diteliti, gak tahu dihalakoi, gak tahu diubengi. Kan kudune ilmu itu adalah ngubengi fakta, ngubengi nilai, ngubengi ide. Ide ku diubengi. Gak oleh mek tampak kiri tok, tampak kanan tok, tampak miring tok, tampak atas tok. Ndak boleh hanya dengan jarak pandang, sisi pandang, sudut pandang. Harus dengan lingkaran pandang. Karena hidup itu merupakan bulatan. Dan arek-arek wis biasa di Maia kan mau begini toh sampai gendeng kan ngene terus ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya tanya sekarang, ini tingkatnya yang malam ini Pak Nasir, ini nek madrasah wis, apa maklama wis, madrasah wis, mahfadzah ya wis beres lah kira-kira. Nah sekarang ini kita akan menentukan ma'rofah apa makdabah. Kalau ma'rofah itu konsentrasinya mendalami setiap detail. Jadi nek saiki ngomong penistaan, kudu temen, penistaan iku apa? Didoleki temen. Ojo mek istilah-istilah sing enteng-enteng yang kita tuduh-tuduhkan ke siapa-siapa, gitu loh. Atau kita sudah makdabah. Mungkin tidak terlalu perfect apa namanya pengenalan kita terhadap ini, gak pinter-pinter nemen tapi api, isa toh. Gak fasih Quran tapi kelakuannya api lah isa sih. Bisa ya. Syukur yo fasih ilmune, tepak pengetahuane dan beradab kelakuannya. Tapi nek umpama kepeksone, kan ada metode tafsir, ada metode tadabbur. Nek tafsir harus perfect secara ilmiah akademis. Tapi kalau tadabbur wis rek kon apal muli ilat tok gak masalah karo ina atau ina. Sing penting kelakuan apik, gak nyolong, gelem ngumbahno pakaiane tanggomu. Nyapok-nyapokno omahe kiwa tengenmu kan gitu. Gitu ya. Tapi ojo terus gelem kon anu karo tanggomu, ojo ngono iku. Gitu ya. Nah,
Kita tawarkan, ini kita tingkatnya antara ma'rofah sama ma'jabah gitu ya Pak ya. Jadi antara pengetahuan yang benar-benar, yang concern kita terhadap kata, terhadap nilai, fenomena, pola, ya kan hidup itu pola deh. Pattern. Jadi ketika Adam diajari Allah, wa 'allama Adamal asma. Asma itu selama ini diterjemahkan nama benda-benda atau nama-nama benda. Dalam pemahaman saya itu bukan nama benda. Untuk nama benda itu tidak perlu diajarkan karena itu akan merupakan kesepakatan antara satu orang dengan orang lainnya, betul enggak? Kita betul. Lah apa kan Gusti Allah mulu ini jeneng. Lah jenenge tidak dijeneng dhewe kok karo Adam. Jadi sing diwurukno nang Nabi Adam itu pola ngene engko ndek urip engko ana wong dendam, ana wong iri, ana wong mangkel, engko ana wong nggawa pecut, ngerti ya? Gorong lho kon nggawa pecut. Lho arek-arek iki apa? Tadi malam Cak Fuad di Padang Bulan menjelaskan ono uangku bakhil, ono meneh sing luwih dukur tuh kok bakhil. Apa lali aku jenenge kata-katane? Apa? Sorry aku lali aku kata anu. Sahih duduk sahih ya. Iku luwih nemen timbangane wong bakhil, wong medit, wong pelit. Padahal wong medit itu wis nyebelno ya. Jadi nek sing sahih iki tingkat pecut iku mang. Maksudnya iku Pak, ana wongku senengane nggo pecut. Nek ne sing ndek kali iku pecute diudari, terus dekne sing nek ana iwak katik nontol taeke disambleki. Ngono lho Pak, iku ceritane Pak. Bayangno, aja meneh duwike Pak. Wong taeke lho gak oleh didodol iwak. Iku lak saking sahihe wong, lak ngono ya. Awas kon nek dadi pemimpin kon koyo dadi saiki nek ndelok wong pokoke nggo pecut tagak ya kira-kira. Ya ngono ya. Carane mengidentifikasi orang nggo pecut tagak. Oke, bismillah. Nanti kita di antara batas apa? Di rentang antara memahami secara sedikit serius dan mendalam dengan aplikasi keberadaban di wilayah itu. Nanti kita eksperimen dengan beberapa teman di depan. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah nomor dulu supaya ada keseimbangan mental, spiritual, estetika, semuanya di dalam diri kita. Dengan minta Kiai Kanjeng membawakan Mas Ale dulu barangkali. Bawakan yang dulu belum pernah dibawakan di sini. Atau Doni dulu eksperimen, Don sekalian. Doni dulu eksperimen yang tadi dilatihkan. Khusus untuk anak-anak muda. Pomo suara ku apik. Oh, sayang saya ini tepuk tangan aja fales, Pak. Tepuk tangan fales tadi. Nanti Pak Rektor kita harapkan menyanyi, setuju nggak? Lagunya Rumah Kita, Mas. Daripada rumah tetangga. Baik, teman-teman, Cak Nun minta ada 5 relawan, Seno dan kawan-kawan. Seno silahkan naik panggung dan saya butuh 4 lagi mahasiswa atau mahasiswi untuk naik ke panggung ini sebagai relawan. Kita akan sinau bareng tentang kehidupan ini. Monggo, silahkan. Kalau bisa 2 mahasiswi, 2 mahasiswa. Oke, 2 mahasiswi, 2 mahasiswa. Mas Seno, sampean maju ini. Oke. Pak Rektor, Seno ini umurnya 15 tahun. Dia Ketua Asosiasi Pelajar Surabaya. Nah, tepuk tangan buat Seno. Kelihatannya masih muda, tetapi memang masih anak-anak dia. Enggak Mas, saya sini. Cewek loro, cowok loro. Nggih Mas, maju. Nggih. Ayo silakan yang mahasiswa UNER terutama ya. Ayo Muzamil ya. Selamat datang Pak Kiai Oke. Luar biasa. Akhirnya Madura datang juga. Bo, ono musuhe rek aku. Ya Mas, yang cewek mahasiswi, monggo. Mahasiswi, silakan
yang masih jomblo boleh kok, ya Mbak maju ya. Maju Mbak, sini. Oke. Sini, maju sini. Oke, orange satu, kurang satu lagi siapa? Anda? Oke ya, yang pakai jilbab hitam. Oke. Mas kuliah di UNER juga? Jurusan apa? Antropologi. Muridnya Pak Aribowo. Pak Aribowo, monggo nemenin kita untuk naik panggung. Mas Kiai Haji Aribowo. Monggo, tepuk tangan buat Pak Aribowo, Direktur Erlangga Press, budayawan kita, Mas Ari. Oke, enggak apa-apa. Sini Pak, oke. Di sini aja. Ada? Oh sebelah kiri, mahasiswi di sini. Oke. Di situ hanya untuk kiai kok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke Mas, Pekinggo juga? Blitar. Blitar Selatan? Tengah. Oke, enggak apa-apa. HTI, oh bukan, terus sebelahnya. Maksudnya hati-hati dari Blitar ke sini. Konrek pikirannya mesti cetek ngono. Rodok cerdas ngarepe rektor iki rek. Mbak? Iya. Namanya siapa? Nama saya Rahma Yulia Utami, tapi biasa dipanggil Tam Tam. Oke, Rahma Yulia Utami. Yulia Utami biasa dipanggil? Panggil saja Tam Tam. Oke. Atau panggil saja Bunga nggak apa-apa. Suwe-suwe tak takoni nomor HP ini diumumne iki. Anda? Oh, saya asalnya dari luar Jawa, Pak. Dari Mana? Madura? Lombok, Pak. Oh, Lombok. Madura juga luar Jawa soalnya. Lombok Barat, Lombok Timur? Oh, Lombok Timur, Pak. Lombok Bapak Timur. tahu? Enggak. Oh iya. Mampir, Pak. Anda kuliah di sini di? Mohon maaf sih sebenarnya Pak, saya dari tetangga. Tidak apa-apa. Universitas Brawijaya. Oke. Dari luar Malang. Biasa. Jadi hebatnya ini UNER tuh mendatangkan dari berbagai. Nanti kalau pindah mutasi tempatnya di belakang itu ya. Anda jurusan apa? Oh, alhamdulillah saya matematika Pak. Kalau matematika, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah matematika. Wong ditakoni jurusannya kok alhamdulillah matematika. Ngomong matematika gitu loh orang. Lah apa dadi Arab bareng. Udah takdir Pak. Semester berapa? Oh, kira-kira semester berapa Pak? Masih umur 20, semester 6 Pak, semester 6. Bojoku ono ora iki, Pak? Semester 6 ya? Iya Pak, semester 6. Selamat datang di Surabaya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hirdiah Maulia Zanabila, tapi biasa dipanggil Bella. Bella? Iya. Nek marang Bella. Bel, kon Iya, Pak. Anda ini dari mana? Lombok juga? Saya asli Tegal. Oh, Mbak Kayune. Iya, Pak. Ngapak-ngapak. Kepriben Mbak Kayu dikiplik malah ngeper. Mbak Bella di kuliah di mana? Di UNER, Pak. Jurusan? Gizi. Oh, gizi, alhamdulillah. Istri idaman ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya. Niki, Pak. Mohon maaf Pak Rektor. Oke. Di sebelah kiri ini namanya silakan dikenalkan Mas. Nama sampean cek ngerti, Pak Rektor sopo ngerti, Anda nanti lewat UNER, masuk UNER lewat belakang. Maksudnya lewat jojoran itu belakang. Selamat malam Pak Suko dan saudara sekalian yang saya cintai, saya hormati, saya hubungi secara seksual. Jadi, dari tadi saya dipegang-pegang sama Pak Suko. Pak Suko, saya cinta Pak Suko juga kok.
Non sewu Cak Nun, Pak Rektor. Nggih. Jadi saya Seno, saya juga dapat info mengenai Bang Wetan pada malam ini juga dari rotasi Jemaah Ma'iyah ini. Perkenalkan, saya dari Kabupaten Surabaya Timur ya di sana. Bupatinya belum jelas karena belum pilkada. Jadi enggak. Sekolah saya jangan sebut-sebut lah Pak. Saya enggak suka sebut sekolah saya karena saya permusuhan dengan sekolah saya, jadi oh ya makar saya dengan sekolah saya. Oke, jadi Seno ini salah satu siswa SMA di Surabaya, dia kelas 1 dan kelas 2 nanti jika naik sekolah. Saja sementara dan oke, teman-teman yang 5 ini, monggo Cak Nun ini. Siap. Kira-kira mereka diminta untuk, jadi Cak Nun minta kira-kira Anda membuat sesuatu yang ekstrim dari kiri ke kanan, misalnya soal apa yang utama dalam hidup itu. Apa yang utama di matematika penting dan sebagainya, nah nanti biar Cak Nun yang menjelaskan lah kira-kira. Gini, saya pertanyaannya untuk semua, mohon menyiapkan jawaban masing-masing gini. Nek sampean njupuk banyu ukurannya apa? Liter. Kalau benda panjang pendek meteran. Kalau jadi ada ukuran apa aja? Panjang pendek, tinggi. Mikrofonnya Mas, ada mikrofon untuk, tolong pakai mikrofon. Nah, dipakai. Tam-tam ya pakai itu. Oke. Yang Anda kenal ada ukuran apa saja dalam hidup ini? Panjang, pendek, apalagi? Ukuran ya, Cak Nun. Banyak sih. Tinggi, rendah, Oke, tinggi, panjang, rendah. lebar, luas, sempit. Ya, Apalagi? Kecil, besar. kecil besar. Terus yang perbandingannya ya. Bentar. Oke. Berat ringan. Mungkin itu Melbu-melbune secara nggak usah. umumnya dulu, secara umumnya. Berat ringan. Oke. Jadi itu ukuran berlaku untuk materi, untuk benda. Oke. Pertanyaan saya, tolong nanti dijawab oleh masing-masing. Kalau non materi, misalnya orang hidup dari lahir sampai kelak meninggal, mungkin terus sampai ke surga, sampai ke neraka dan seterusnya, itu ukuran nilainya apa saja yang Anda temukan? Oke, silakan. Baik buruk, Tolong dicatat ya, selalu ya dicatat ya. Baik buruk, sehat sakit, sehat sakit, berlaku untuk jasad maupun untuk rohani. Oke. bahagia sedih, Bahagia sedih, Suka duka. ya iku petik karo ayam rek. Oke, suka duka, Buntu dan lancar ya. buntu dan lancar, oke. Sukses gagal. Sukses gagal, Tahu tidak tahu. tahu tidak tahu, oke. Tinggi tidak tinggi. Oke. sadar tidak sadar, Oke, itu semua variabel ya, itu semua ibarat hidup ini ada teksturnya. Jadi ibarat tadi ono labirin-labirin, ono gigir-gigir ya. Ono kayak blimbing itu 5 ya. Sekarang yang paling inti dalam hidup itu ukuran apa? Orang harus bagaimana, antara apa dan apa. Coba, yang paling inti yang berlaku untuk semua orang. Ya, pakai mikrofon Mas, please. baik buruk, Baik buruk, 1. Catat ya. Terus? Iman dan takwa.
Iku dudu ukuran. Kok iman karo takwa? Iku bukan ukuran. Fakultas apa kon? Hah? Ilmu sosial dan politik. Yai. Iman dan takwa itu bukan satuan. Satuan itu baik buruk, tinggi rendah itu satuan. Dan iman dan takwa itu padha karo rambut karo ndas. Ayo coba, apa lagi? Ya. Bahagia atau tidak bahagianya itu termasuk Ukuran yang paling inti pada manusia. Bahagia itu kan perasaan setiap orang. Ini maksudnya berlaku menjadi sumber nilai, nanti akan jadi sumber konstitusi, sumber hukum, sumber segala macam. Taat dan ingkar. Taat dan ingkar. Bukan nilai, itu kan keharusan pelakunya. Nilai, yang nilai. Tadi sudah baik buruk udah ya. Baik buruk apa lagi? Kaya miskin, kaya miskin. Kaya miskin. Inti apa tidak kaya miskin itu? Itu pangkal apa? Pencapaian. Itu akar apa buah? Buah. Nah, kita cari akar. benar atau salah. Benar atau salah sudah tadi? Oh, Belum? baik buruk tadi. Baik buruk, benar salah. salah. Oke. Iya. Baik buruk, benar salah. Baik buruk itu biasanya disebut apa? Biasanya urusan baik buruk itu disebut apa dalam ilmu sosial? Normal. Benar Pak, normal Pak. Apa bedanya norma sama moral? Moral itu lebih ke diri sendiri, kalau norma itu disetujui masyarakat. Moral lebih pada diri sendiri, kalau norma disetujui masyarakat. Oke. Norma itu kesepakatan. Kalau moral itu opposite sumbernya, gitu ya. Kalau begitu disepakati, kalau kesepakatan berarti sudah semi hukum itu. Ya, sudah hukum sosial atau hukum budaya. Oke, apalagi dimensi lain? Benar salah, baik buruk, apalagi? Utuh dan terbagi. Utuh dan terbagi, bagus. Utuh dan terbagi. Apalagi? Aja sampai diusul narik-arek, kon kalah berarti. Ayo rek, ayo. Ayu gak ayu. Ayu elek, mancung, esek, itu berarti urusan apa? Urusan apa? Oh mbangir rek irunge iku urusan apa? Iku urusan bener, tak apik, tak indah. Indah atau tidak indah? Indah dan tidak indah. Nah. Indah dan Oke. iya. Tolong kita sepakati lawannya indah itu apa? Kalau baik lawannya buruk, bener lawannya salah. Kalau indah lawannya ayo digawe lagi. Buruk jelek, buruk salah. Kalau jelek baik. Jelek baik. Kalau indah apa ya? Angel ya Pak? Pak Aribawa apa Pak Aribawa? Oh, lawannya indah. Jelek, indah dan jelek. Oke. Remuk jangan. Indah remuk. Indah dan remuk, ya wes. Ya wes. Oke, bahasa Indonesia belum pernah menyepakati satu kata yang formulanya benar-benar mewakili lawannya indah. Sampai hari ini. Itu menunjukkan untuk mencerminkan kita tidak pernah punya konsentrasi yang mencukupi untuk mengurusi itu. Jadi sembahyang diurusi syariatnya gak diurusi kekhusukannya. Aku takon, sembahyang khusyuk itu bener ta apik ta indah? Ada nggak syarat dalam fikih sholat harus khusyuk? Karena tidak ada dalam syariat dan fikih, maka tidak pernah diurus. Padahal apa yang paling indah dalam kehidupan itu apa? Cinta. Ya, aku gak ngomong bener loh. Aku main doting. Kalau kata Leto tadi malam,
ruang rindu. Kerinduan itu lebih indah daripada cinta itu sendiri. Karena kalau sudah kelakon wis mek ngono iku tok. Tapi begitu engkau rindu lagi baru itu menggebu-gebu kan begitu. Itu kata Leto tadi malam di Padang Bulan. Oke. Jadi indah dan tidak indah mana ya? Biasa. Oke, telu iku ya. Terus kalau mulia apa mulia? Mulia itu apa, urusan apa? Coba. Ayo mikrofonnya tolong, Pak. Derajat, kedudukan. Oke. Itu hubungannya sama baik, benar, indah apa? Baik bisa berhubungan dengan baik atau buruknya, atau enggak indah atau tidak indahnya. Ya, maksud saya gini loh, gini ono cagak baik buruk, ono cagak benar salah, ono cagak indah dan jorok atau jelek. Mulia itu di mana? Di sampingnya apa di atasnya apa di sana? Di atasnya. Di atasnya. Jadi ada kemuliaan yang berasal dari kebenaran, ada kebaikan yang mencapai kemuliaan, dan ada keindahan yang juga mencapai kemuliaan. Jadi diukure ya. Misalnya satu contoh, kalau tradisi orang Yahudi zaman dahulu, kalau dipukul dia berhak balas memukul, dibunuh balas membunuh. Kalau orang Nasrani dipukul pipi kiri kasih pipi kanan, betul enggak? Kalau Islam itu jalan yang ketiga. Kamu punya hak untuk membalas, tapi kalau engkau memaafkannya, engkau mendapatkan kemuliaan. Kan gitu. Betul. Jelas ya? Jane ya gak ono ya Arief ya. Di kampung terus ngene ya gak ono Pak ya. Ya itu ekspresi dari kemuliaan hati saja. Oke, jadi kemuliaan di atasnya. Coba sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, kita cari kosakata yang selama ini ada di sekitar kita. Mulyo. Ede. Kalau kamu bener itu bangga apa malu? Tergantung sih, bisa malu, bisa. Contohnya? Misalkan di kuis atau mendapat peringkat tertinggi gitu. Itu misalkan kalau memang orangnya rendah hati ya malu. Tapi yang memang kok malu? Orang iya. Maksudnya untuk menutupi gitu, untuk agar tidak sombong. Maksudnya menutupi kemaluannya itu atau jelas. Nah, kalau ini kan gini, tam. Jadi gini, kalau kuis kalau dapat nilainya bagus, dia merasa malu itu. Kita kan? Jangan terlalu bervariasi dulu. Kita masih cari tiang-tiangnya ya. Kita masih awal-awal. Malu itu maksudnya sesuatu yang memalukan, yang kita menjadi malu, yang lawannya bangga. Nah, ada kemungkinan lain. Sekarang kan bahagia itu bisa nangis, bisa tertawa, bisa nangis. Sedih, stres itu bisa nangis, bisa tertawa. Malah awakmu kan stres tambah guyang-guyu toh. Kan gitu. Ya, tolong jangan variasi ke situ dulu. Sekarang kita cari yang default dulu ya. Oke. Kalau bener itu paralelnya ke bangga apa malu? Bangga. Baik? Bangga. Mulia? Bangga. Ya, meskipun tidak boleh membangga-banggakan. Itu variabel. Tapi intinya adalah bangga. Oke. Sekarang gini, supaya cepat. Sekarang Anda ngelihat Indonesia, ngerti benar salahnya Indonesia, sudah ngerti indah dan jeleknya Indonesia. Terus ada akibat dari 3 satuan ini, Anda menjadi bangga, Anda menjadi malu, Anda menjadi marah, Anda menjadi sedih, dan seterusnya. Betul enggak? Sekarang masing-masing saya minta, Anda milih, yang milih malu siapa? Malu dan bangga siapa? Satu. Enggak. Harus satu-satuan. Ambil mikir. Satu-satuan deh. Kalau malu berarti jodohnya bangga gitu loh. Ya, malu bangga ya. Oke. Kalau sampean marah dan apa?
Ya pilih yang lainnya. Sikap pribadi apa? Impresi pribadi apa? Marah dan sabar. Ya, ya yang sana. Malu dan bangga. Malu dan bangga. Yang sini. Marah dan sabar. Oke, Mas, coba impresimu. Setelah melihat gini, ada dua macam reaksi. Yang tadi kan reaksinya malu atau bangga terhadap sesuatu hal. Kira-kira kamu ambil reaksi yang lain, impresi dari dirimu yang lain terhadap masalah di sekitarmu. Kan ono jijik barang rek, jijik jembek barang ya ono rek. Jika melihat masalah yang ada di sekitar saya akan berbuat apa yang saya bisa untuk Indonesia. Oh enggak gitu ya? Gimana? Enggak, kita ini cari satuan, Dek, satuan. Bangga apa malu? Kon delok Indonesia itu sabar apa kesanmu marah? ya apa sikapmu, perasaanmu lah. Sedih senang. Sedih senang, oke. Sedih senang ngono ya. Anda matematikanya lemah banget. Mantiknya lemah banget. Ya betul ya? Ya. Hidup harus lho nek matematikanya lemah gue angel duwe anak kon. Loh iya lah, ya apa terusan ya. Masa ngene-ngene ya lah kan. Oke, terakhir Mas, satuan Anda pilih. Marah dan sabar kan. Marah dan sabar. Oke, sekali lagi marah sabar. Terus ini tadi, Mas tadi? Sedih senang. Sedih senang. Tam? Berani takut aja soalnya tadi udah di ini. Berani takut. Tadi marah dan sabar. Ini boleh. Oh, sama. Sudah Udah, tadi saya duluan yang dia sudah duluan, berarti Anda harus lain. Ya. Anda jangan tergantung kepada pembelajaran di depan. Anda harus mengeksplorasi sendiri ya. Jadi ini cuma rangsangan supaya di sininya tuh bergerak-gerak terus di otak Anda dan di hati Anda, gitu ya. Oke, yang keempat. Konkret boleh. Misalnya kepingin ngebom, misalnya gitu. Pamane, wah saking muring-muringnya dibom aja gitu, ngono ya. Setuju dan tidak setuju juga boleh. Atau gini, yang saya tadi yang bangga dan tidak bangga dan malu siapa? Bangga dan malu. Ono ngene wis jembek lawan apa ngono? Lawannya jijik apa? Ya lawannya jijik. Apa lawannya jijik apa ya? Duduk bersih kok. Demen. Jijik itu kan raosomu nang sesuatu hal, nek bersih ku kan haliku, gitu awakmu iku. Jijik demen. Demen. Oke, demen sama jijik ya. Oke. Sekarang gini, udah kita langsung ke Indonesia. Keadaan negara, keadaan politik, keadaan sosial ekonomi, keadaan perilaku pemerintah, perilaku rakyat, polisi, BIN, Ahok, Anies, sakarepmu, apa ae di Indonesia. Sing paling kon isin niku apa? Tentang Indonesia, sing paling kon niku bangga apa? Temukan berdasarkan satuannya masing-masing, tapi yang paling ekstrim. Ojo saiki, dipikir sih. Ojo langsung ta, kon niku gurung apa-apa wis rabi. Sik ta. Didelok-delok sih. Ditentukan dulu, dirumuskan dulu ini. Kalau bisa 1 sampai 3 hal, tidak hanya 1 hal. Ya. Kalau 3 sampai 5 terlalu banyak. 1 sampai 3 hal. Meskipun nanti kalau sudah lega dengan 1 tidak perlu diteruskan, tidak apa-apa. Temukan dulu, kita kasih waktu. Sebelum itu kita Pak Rektor jadi nyanyi sampean, Pak. Ya, sampean pikir ya 5 menit ya. 5 menit ya, tentukan ya. Yang paling Anda benci, yang paling Anda sukai misalnya, yang paling Anda bangga, yang paling Anda malu dan seterusnya. Nanti dulu jawabnya. Sekarang lagu apa? Ale. Lagu Ale. Kon niku biyen gak maju-maju lir-lir gitu. Move on. Kayaknya. Ya Mas Ale.
Sebenarnya ini jalan sederhana untuk pada akhirnya kita menemukan diri kita di tengah keadaan ini dan menemukan keadaan itu di dalam diri kita. Karena njobo njero itu kan dialektis terus menerus, ya. Anda masuk Islam apa Islam masuk Anda? Lah padha ae to ya mlebu Islam ya Islam mlebu. Urip iku ya mlebu metu ngono iku. Kan gitu. Hidup ini cenggung atau cekung? Ya cekung ya cembung, kan begitu. Indonesia ini bukan Jawa ataukah gini, Indonesia ini bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia itu ya Jawa, ya Madura, ya Sunda, yang mana? Jadi kalau gitu cara berpikirnya jangan, ini bukan negara Jawa, ini Indonesia. Bener tak gak ngomong ngene iki? Salah. Karena salah satu prinsip yang membuat Indonesia menjadi Indonesia adalah kalau ada Jawa, ada Sunda, ada. Nek kon ngomong Sunda itu duduk Indonesia, berarti gak dadi Indonesia kok. Kita boten. Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Bener tak gak ngomong ngono iku? Sing bener ya apa? Pancasila itu ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, ya Hindu, ya Gadoloco, Dharma Gandul, kebahagiaan sakarepmu. Itu semua adalah Pancasila. Boleh nggak ada demo Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal itu golongan atau kabeh? Bah elek, bah apik kabeh termasuk Bhinneka Tunggal Ika, bener tak gak? Sampai wewe gombele, sampai sundel bolonge, sampai glundung pringise, sampai tuyule kabeh Bhinneka Tunggal. Lah kok di Jakarta ono sing kene anti Bhinneka Tunggal Ika, sing kene Bhinneka Tunggal Ika. Iku cara berpikirnya ya apa ya? Jadi teman-teman sekalian, malam ini sebenarnya kita coba memeriksa kembali cara berpikir kita melalui kata saja. Kita mulai dari kata. Jangan-jangan kita ngomong banyak kata itu sebenarnya tidak lulus pada setiap makna kata, itu maksud saya. Oke, sekarang kita dengarkan mulai dari kiri, kanan, kedua, jadi mulai dari sampean. Masuk ke di moderator ya. Mbak Ida ya. Apa lerare ngecek tok rek, cek sound. Oke, Bella Sapira. Menurut Anda tadi ada pilihannya adalah malu dan bangga. Apa yang membuat Anda merasa malu, malu terhadap Indonesia dan paling Anda banggakan terhadap Indonesia? Yang membuat saya malu adalah, tadi kan 3 hal ya Pak. Yang pertama masalah Freeport. Mungkin lihatnya ke kamera biar masuk TV. Nah. Masalah penjualan aset-aset negara, jadi saya rasa Indonesia itu masih mengedepankan pokoknya duit, selagi itu mahal dijual. Satu. Terus yang itu kedua, yang menurut Anda paling memalukan. Oke. Terus Report. Iya, selanjutnya malu untuk yang kedua mengenai duplikat Pak. Duplikat lagu. Banyak sekali, banyak sekali ciptaan-ciptaan Indonesia dan ternyata itu sama persis nadanya, alunannya, melodinya, temponya. Contohnya lagu apa? Yang lagu-lagu ini Asal Kau Bahagia, Asal Kau Bahagia itu di bagian refnya mirip banget sama lagunya F4. Oke, nanti Anda nyanyikan setelah acara selesai. Itu memalukan ya. Duplikat dibenci walaupun Anda pasti butuh duplikat, kunci misalnya. Iya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga masalah ini sih Pak. Itu plagiat ya? Iya, plagiat. Sebentar, supaya menjadi pengetahuan, duplikat itu tidak lazim dipakai. Kalau duplicating itu sebenarnya kan kopian ya. Kalau kasus itu kan kasus moral dan hukum sebenarnya, itu namanya plagiat. Kalau terpengaruh itu namanya epigon. Ya. Tapi kalau niru, nyolong itu namanya plagiat gitu ya, jadi bukan duplikat. Yang dimaksud plagiat ya? Iya. Oke. Ya, sama yang selanjutnya kurangnya
Iya 3 kan Pak? Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga masalah batik sama reok gitu Pak. Batik. Baru diakuin setelah diakuin sama negara lain. Jadi menurut Anda batik itu contoh yang memalukan. Walaupun dulu kisahnya karena kita sudah dapat piagam dari UNESCO itu ya. Baru itu Anda bangga. Jadi teman-teman dulu kalau nggak salah tanggal 12 Oktober ya, itu hari batik. Jadi batik itu setelah hilang ditetapkan UNESCO sebagai warisan asli bangsa Indonesia. Baru setelah itu LSM bilang mari untuk menghormati batik sebagai warisan bangsa selama 10 hari pakai batik. Coba kalau Koteka itu jadi oke, yang membanggakan apa sekarang? Jadi itu yang memalukan ya. Iya, 1 Freeport, 2 plagiat ketika soal batik sama reok. Iya. Oke, yang membanggakan? Yang membanggakan saya baru nemu 1 Pak. Jadi baru nemu 1 ya Dun. Oke. Iya. Mosok pacarmu gak membanggakan belas. Tidak untuk Indonesia. Tidak untuk Indonesia tapi Pak. Oke. Nah, yang membanggakan itu kita masih memperingati hari-hari besar Indonesia Pak. Jadi masih memperingati Hari Pahlawan seperti itu. Oke, jadi itu yang lainnya? Menyusul. Baru 1 ya? Kenapa Canun ya? Baru 1. Yang membuat Anda bangga baru itu? Iya Pak. Anda enggak bangga sama presiden Anda? Oh. Anda enggak bangga, kan banyak sekali kita punya hal di Indonesia. Ya. Dari diri saya sendiri belum. Oke. Ya kan saya cuma menegaskan aja bahwa dia tidak bangga kan gitu kan. Yang membanggakan baru hari peringatan itu ya. Sama hari-hari besar agama karena hari itu adalah hari libur. Menyenangkan itu. Oke, Anda masih punya 2 pertanyaan. Oke, Tam-Tam. Panggil saja Tami Pak, supaya lebih sopan. Iya. Panggil saja Tami. Ya terkait yang pertama, ini masih dalam bangga atau sama malu ya Pak? Anda tadi tugasnya Saya apa? sabar dan marah. Oke, ya itu pilihan Anda. Oke, yang pertama terkait. Belum belum dijawab kok sudah oke. Jawab dulu baru oke. Ya ampun Pak. Iya silakan. Ya, yang pertama terkait marah. Nggak jauh-jauh Pak, yang masalah Ahok ini saya marahnya terhadap sikap warga Indonesia itu overacting, itu 1. Yang kedua, itu Indonesia ini dari dulu sampai sekarang itu sifat kurang menghargainya itu masih saja terpendam. Menghargai. Iya, kurang menghargai orang lain. Pokoknya intinya kurang menghargai atau hampir ke tidak menghargai gitu. Entah itu kreativitas, entah itu pikiran orang lain, yang pokoknya yang berbeda-berbeda, lain daripada yang lain itu kayak kurang dihargain gitu. Terus yang ketiga, itu saya marah terhadap sistem pendidikan terutama. Sistem pendidikan di Indonesia itu seperti dipaksakan, walaupun dalam satu sisi itu menghasilkan rakyat atau masyarakat yang cerdas-cerdas seperti itu. Oke. Yang kemudian jadi persatuan. Sistem pendidikannya masih membuat Anda marah. Kalau di UNER tidak mungkin itu. Wah. Sing keplok-keplok mesti arek UNER. Nah, durung jelas IP-mu loro apa 1,5. Oke, yang buat Anda apa tadi? Marah sama sabar. Okay. Sabar itu ngelihat orang-orang Indonesia itu kalau bahasa Jawanya itu legowo, Pak. Iya, legowo. Di Lombok nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada di Lombok. Iya, legowo. Bahasa Indonesia itu maksudnya ya udahlah, terserahlah gitu. Ya udah, kalau emang udah ujung-ujungnya kayak gitu pasrah. Oke. Terus sabarnya itu mungkin melihat persatuan Indonesia, mungkin karena lagi hangat-hangatnya membahas tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sabar dalam melihat persatuan Indonesia itu timbul
pada saat ya nggak muluk-muluk sih, saat nonton sepak bola Indonesia lah, atau enggak ya seperti tadi saudara yang di sebelah kiri saya mengucapkan bahwa saat budayanya diambil oleh tetangga baru persatuannya muncul kayak gitu. Saya usul kayaknya secara metodologis kurang tepat ini tadi. Berarti marah tidak tidak berpolarisasi dengan sabar. Karena itu sikap seseorang tinggal pilih marah atau bersabar, tapi dia di satu wilayah. Nah, kalau wilayah polarisasinya menurut saya lega apa-apa gitu ya. Jadi marah atau lega atau ya gitu ya. Apa yang buat Anda lega yang terhadap lega, Indonesia? Seneng lah gitu. Lega, seneng itu Indonesia budayanya. Lega saya di Indonesia karena banyak sekali budaya-budaya yang sangat bagus dan berbeda dari negara lainnya. Terus apa lagi ya? Itu udah lega terhadap orang-orangnya sih. Orang-orangnya ya itu tadi dia lega karena orang Indonesia sabar itu ya. Iya. Sabar, legowo dan cerdas, Pak. Dah. Oke, jadi sabar, legowo, cerdas. Dia lega, merasa lega. Dawa Cak Nun, sementara itu, oke, Mas yang sini. Anda yang paling sini, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya minta waktunya agak banyak, Pak. Mungkin. Yang pertama, saya tuh sangat senang. Yang ini ki sekolah gak lulus gini ki. Saya minta perpanjangan waktunya. Podo aku rek. Saya sangat senang dengan Indonesia itu karena di Indonesia itu banyak alim ulamanya. Masya Allah. Ihdinas sirotol mustaqim. Oke, jadi Anda merasa senang karena di Indonesia banyak alim ulama. Sesuk nge surban aku. Oke. Yang kedua, untuk mendasari generasi mudanya, banyak lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren, terus madrasah diniyah, TPG yang akan memunculkan manusia intelektual yang nanti pada saatnya akan menguasai peradaban dunia. Insya Allah. Oke, saya sambil merespon ya, Dik ya. Saya tidak akan membantah, tapi saya titip PR. Tolong semua pernyataan Anda itu nanti dipikir kembali di rumah. Ya, siap. Itu aja. Misalnya, yang Anda maksud ulama itu kriterianya apa, indikatornya apa, gitu ya. Yang sehingga Anda menyimpulkan banyak ulama misalnya. Terus banyak ada pondok pesantren, diniyah, itu masalah kedua. Sebab itu nanti urusannya sama cara berpikir pendidikan. Tadi ada yang mengatakan yang paling parah itu pendidikan, kan gitu. Sila kedua itu dan seterusnya. Jadi pernyataan Anda bagus tapi mengandung sangat banyak pertanyaan dan Anda besok-besok akan menjadi apa dan akan berprestasi gimana tergantung kepada kemampuan Anda untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan di dalam pernyataan Anda itu. Ngono ya. Aku gak bantah loh iki mek eling loh. Hati-hati loh iku rapuh loh itu dalamnya ya. Oke, teruskan. Terus lagi apa namanya? Untuk permasalahan ekonomi di sini kan Indonesia subur, kekayaan alamnya baik darat maupun laut. Ada minyak di situ, Pak. Minyak bumi, tanahnya subur. Ini pertanyaannya kenapa kok sekarang kita masih bisa dikatakan dalam pelajaran saya dulu itu negara berkembang. Karena apa? Kita belum menguasai ilmunya. Kan padahal segala sesuatu itu kata Allah kan kita harus menguasai ilmunya dulu. Iki aku rambantah loh, Dik. Nah, dengan pemahaman ini maka kita tidak akan bertengkar sebenarnya. Jangan dipikir kalau Islam itu lahir pada waktu Muhammad bin Abdullah. Itu adalah sempurnanya ajaran Islam dengan regulasi yang sudah dimanualkan kembali.
Jadi waktu Nabi Musa belum ada sholat 5 waktu, Nabi Isa belum ada sholat. Bahkan ketika Rasulullah masih berumur 40 belum ada sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah ketoke mulai sembahyang ping 5 iku, sedina iku umur 50. Lalu saiki seno iki jek 15 berarti kon duwe jatah 38 tahun gak sholat kon gitu. Potongan rek dalam YouTube. Gitu. Nah, maka maulid Nabi itu Pak Nasir, maulid Nabi itu bukan 12 Rabiul Awal. Kalau 12 Rabiul Awal itu maulid Muhammad bin Abdullah. Kalau maulid Nabi itu 17 Ramadan, yaitu pada momentum ketika ayat pertama Al-Quran diturunkan, Iqra, itu 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran straight maulid Nabi. Mulai besok tolong diselenggarakan maulid Nabi pada bulan Ramadan supaya MUI dan Departemen Agama bingung. Ki piye iki kok ono ngene iki. Sudah terlanjur jadi hari libur nasional tapi salah. Ya gak apa-apa, Indonesia salah aja bener kok, apalagi bener gitu. Hebatnya Indonesia itu ya, salah saja bener, apalagi bener malah salah kan gitu. Oke. Kalau maulid Muhammad, kalau maulid Rasul itu kapan saja. Karena waktu itu belum ada satuan hari, belum ada satuan minggu, belum ada satuan bulan dan tahun. Ketika kun Big Bang itu belum ada satuan hitungan pasaran sak pitulur iki ngono gitu. Jadi saya sekali lagi sebelum pertanyaan berikutnya kemudian kita selangi dengan satu lagu, saya ingin urun saja bahwa keutuhan itu tidak harus terjadi secara atau dalam kebulatan negara, Seno. Kalau kamu ingin Indonesia utuh dalam skala negara, harus ada pemimpin yang sehebat Sunan Kalijogo yang mau jadi presiden. Harus mau jadi presiden. Masalahnya Sunan Kalijogo hanya mau menjadi Sunan Kalijogo, kan gitu. Jadi kalau silmi gini, gampangnya gini lah Pak ya. Kalau sampean untuk masuk surga itu harus seperti ulama, pinter maca Quran, ngerti usul fikih, mantiknya hebat, nahwu sorobnya menguasai, modar orang mungkin gue mlebu swarga. Betul enggak? Apa meneh kok kudu hafal Quran kan mungkin. Jadi untuk masuk surga Anda tidak perlu punya kapasitas dan kualitas sebagaimana para ulama-ulama yang hebat. Itu kalau keutuhan yang kita cari adalah keutuhan secara ilmiah seperti itu tidak akan pernah tercapai. Maka Allah tidak mengucapkan udkhulu fil islami kafa, melainkan udkhulu fis silmi kafa. Fis silmi itu satuan-satuan kecil, keutuhan-keutuhan kecil. Yang penting kamu itu utuh, udah. Kamu sendiri utuh. Kamu sendiri antara pikiranmu dengan hatimu itu kerjasama. Ya, di dalam satu harmoni, dalam satu keseimbangan. Kaki kiri dan kaki kanan jangan royokan waktu jalan kaki, kan gitu. Ngoyo karo ngising bareng nggak masalah. Tapi nek ngising karo ngoyo oleh, tapi nek ngoyo karo ngising gak oleh. Jajal kok dipraktekno. Nek ngising karo, tapi nek ngoyo gak karo ngising. Nek kon ngoyo terus ngising berarti duduk ngising tapi kecerit. Gitu mboten. Loh, ngene-ngene iki kudu waspada. Pak Muzamil nanti tolong jelaskan hubungan antara takwa dengan waspada. Karena saya menerjemahkan takwa itu waspada. Yang paling bisa aksentuatif terhadap kata takwa itu kata waspada. Meskipun waspada tidak benar-benar secara harfiah berarti takwa. Tapi aplikatif, asal Anda waspada. Waspada itu karo apa? Terhadap dirimu sendiri, terhadap kata-katamu, terhadap pikiranmu, terhadap Allah, terhadap masa kemarin, terhadap masa hari ini, terhadap masa depan. Anda waspada terus menerus. Ya, itu namanya takwa. Dan takwa itu merupakan persyaratan yang simultan. Sebelum kamu mikir, takwa. Istirahat mikir, takwa. Selesai mikir, takwa. Sebelum mikir lagi, takwa terus. Karena rumusnya begitu. Ittaqullah, takwalah. Faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah lagi. Jadi begitu terus menerus. Jadi dia seperti persendian. Takwa itu seperti persendian kehidupan. Gitu. Nah, terakhir
Yang dimaksud silmi berarti adalah wis nyindir sak iso-isomu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lho wong ancane gak tau langgar cilikane ya. Biyen iku ngarit tok karo ngasak. Ndek desa iku. Ya apa kate ngimami ya gak iso ya. Nggih ta mboten? Sekolah ibtidaiyah ya gak. Ya toh? Ya apa carane mlebu swarga? Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Kon gak apal Quran insyaallah di sepuro. Kon gak apal Al-Baqarah ya angel sing ndolek apal Baqarah barang itu. Dan ojo sekali-sekali ngimami traweh nganggo surat Al-Baqarah jangkep. Tak tonyo tuh kemburi konku. Bayangno dawane Pak Urip iki. Lah iya nek ana lho iku wong ana lho traweh iku waduh Al-Baqarah nyate kan ndredeg iki. Ya Al-Baqarah dawane sakono. Guru Al-Imran ya. Oh alah iya alah janes gak apa-apa. Oke. Jadi Anda semua insya Allah mlebu swarga sampean. Karena syaratnya sederhana, uripmu utuh dengan dirimu yang kecil itu, aku yang kecil ini utuh dengan diriku. Aku tidak berlawanan satu sama lain di antara segala sesuatu dalam diriku sendiri. Semuanya fi syar'illah, semuanya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di alam, ada di dalam diriku maupun ada di dalam kitab suci. Ngono kira-kira ya. Oke. Dari sini saya mohon dipikirkan pertanyaan kedua. Ini semua dari UNER. Ada yang Unbra ya? Oke. Tadi katakanlah kita temukan 3, benar salah, baik buruk, indah dan jelek. Nah, selama Anda kuliah itu urusan sama yang mana? Kalau orang hanya benar salah tok, nggak ngerti baik buruk, utuh enggak? Seno. Enggak utuh. Kalau orang ngertinya baik buruk, nggak ngerti benar salah, nggak utuh. Sama enggak utuh juga. Orang ngertinya benar indah dan jorok, indah dan jelek, nggak ngerti benar salah. Tak kasih contoh. Dulu di Jogja pernah ada seorang penari kontemporer. Itu caranya menari, dia di panggung ditaruh 5 drum, apa itu jenenge Pak? Drum gede kalau Pak. Iku masing-masing drum disenin ndok petik 1000. Bayangno iku nek kok dol iso gak tuku pulsa sak embrek iku. 1000 dadi 5000 ndok. Terus penari ini mari ngene-ngene terus mencuolot nang jerone drum. Terus bergerak-gerak ndoke pecah kabeh, kenene kelep ndok iku karo kulite, terus engko dhek metu teko drum iki seret ngene iki meleleh dan ada pencahayaan yang indah luar biasa. Ya. Iso bayangno kon yo, terus tes ngene iki to. Ngene. Terus aku kondo. Iki kon kate pentas ngene. Nek iso batalno pentasmu. Ya, kon tak kandhani satpam gedung iki mangan ndok seminggu pisan gurung karuan. Iki ndok kok ide-ide ngene nek dicelurit ndasmu gak melok-melok aku. Lah mosok 5000 diide-ide. Itu namanya orang ngerti indah dan tidak indah, tetapi tidak mengerti benar salah, tidak mengerti baik buruk. Bapak-bapak sekalian, sekarang tolong temukan di UNER, di Unbra, UI, UGM dan sekolah-sekolah lain, itu ada urusan dengan yang mana? Dari 3 satuan tadi. Tolong ditemukan itu, nanti kita buka bersama-sama, ya. Kurikulumnya, budayanya di tempat kuliah maupun di kampus secara keseluruhan, itu urusannya sama yang mana di antara 3 tadi? Hubungannya bagaimana? Baik buruk, benar salah sama indah dan jelek tadi ya, gitu ya. Oke. Tolong ini PR berikutnya. Ini tidak perlu menjawab dengan banyak contoh soal, tapi Anda menegaskan pengetahuan Anda bahwa aku kuliah iki urusannya iki sehubungan dengan 3 satuan tadi, gitu ya. Tolong ya, bisa ya. Seno sudah ngerti jawabannya, tapi yang lainnya tolong dipikirkan. Oke, sekarang 1 nomor dulu ya Pak Rektor Sidani. Singkatnya nyanyi siapa Rek kira? Nyanyi kan? Nyanyi apa? Suka teki. Ya apa iku lagu ini?
Sampai bingung. Cinta bersabarlah. Mosal itu meneng. Bang Wetan. Dewa lagu apa rek? Satu. Ada lagunya Dewa namanya judulnya Satu. Satu. Lagu apa rek ya Allah, aku sampai bingung aku ini. Ini saking ilmiah ya awake dhewe iki sampe. Rampak using ya, cek banter ya. Yo rampak using wis yo. Ayo ngadeg kabeh rek. Rampak using. Pak Muzamil tolong takwa dan waspada ya Pak Muzamil ya, nanti ya. Pak Muzamil juga tolong waspada terhadap GP Ansor ya. Yuk.